guys, kembali lagi di kita Pondok Podcast. Tarik nafas, Lepas nafas, buka mata. Saya Lanti Wirano. Dan saya Putri Tesalonika Yegrim. Apa kabar Putri? Puji Tuhan, pilek kakak. Oh iya, kurang Tapi lebih baik. ya, saya juga sih. Kakak juga. Sama. Wow. Tetapi walaupun itu kita tetap semangat ya. Betul. Untuk bicara Tuhan. Karena Benar kali sekali. ini ada sesuatu yang menarik tentang tidak ada hari yang buruk. Wah, relate sekali. Sangat relate, walaupun lagi pilek kayak gini tidak buruk kok guys. Tapi sebelum itu kita mau lepas nafas dulu. Iya Putri, Ya kak. gimana nih untuk firman Tuhan yang minggu lalu ya, itu berdamai dengan diri sendiri ya. Itu di 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Ya betul sekali. Kalau kemarin penerapannya yang saya sudah buat itu damai dari diri sendiri itu itu kakak. Damai dengan diri sendiri itu dimulai dengan keputusan nyatong sendiri. Begitu. Kan masalah itu selalu maksudnya bukan selalu datang. Maksudnya selama tong hidup di bumi ini kan selalu ada masalah. Toh yang tong hadapi. Tapi kayak bagaimana untuk mengadakan damai dalam tong pu hati itu keputusan dari tong pu diri sendiri. Karena waktu kita sudah terima Yesus kan sudah ada roh Yesus di dalam tong. Jadi ya kalau saat Yesus bilang ada damai di dalam, dia kasih damai yang melampaui segala sesuatu di dunia ini ya, harusnya saya bisa putuskan untuk percaya itu. Jadi kalau dari saya sudah terapkan hal itu kak. Banyak sekali ke banyak hal, lebih ke arah hal-hal yang kayak mau overthinking atau mau marah ke sepupu adik begitu misalnya. Macam kayak aduh kenapa ya, terus kayak sesuai dengan oke, Tuhan bilang apa ya sepanjang minggu ini? Damai Putri, damai dari diri sendiri. Terus saya kayak oh iya betul, saya harus damai. Dan kayak bagaimana tong bisa membawa damai ke orang lain kalau tong di dalam tong diri sendiri tidak ada kedamaian toh. Jadi itu yang saya putuskan untuk oke lah kalau begitu saya akan memilih untuk damai walaupun susah. Walaupun gagal juga sih. Gagal juga jujur kakak. Karena pas sudah meledak sedikit antara saya dengan sepupu adik kemarin, baru saya sadar kalau Yesus gagal ya menjaga kedamaian itu begitu. Tapi itu bagus karena akhirnya saya tahu bagaimana saya harus mengontrol diri ke depannya lagi untuk tahu kalau sudah ada damai di dalam hati. Kakak bagaimana? Thank you Putri. Dari Sa, ya berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita baca lagi di ayat itu ada kalimat yang bilang kok jangan khawatir toh. Jangan khawatir di ayat 7 itu. Dan secara tidak langsung waktu saya mempraktekkan ini sebenarnya saya tidak ingat kalau ada ayat ini. Maksudnya saya tahu ada ayat ini, cuman dia waktu itu tidak muncul kalau jangan khawatir begitu loh. Oke. Tapi dia kayak terjadi natural begitu. Karena saya mau pelayanan dan ya alat-alat tidak berfungsi dengan baik guys. Kan kalau jadi worship leader itu di depan dan kayak ada sound system yang begini-begini, mic begini-begini. Saya jujur saya tidak rasa kayak duh kenapa tidak cari gini-gini Papa, enggak try yang begitu. Tapi saya betul-betul kayak ya sudah kita mulai apa adanya saja begitu. Saya sudah siap. Saya siap tanpa alat begitu. Dan saya sadar bahwa saat itu yang muncul di saya punya pikiran adalah ini peperangan rohani. Wow. Jadi sesuai dengan poin yang kita belajar di minggu lalu tentang menyerahkan segala kekhawatiran ke Tuhan, yaitu salah satunya ya kita tahu bahwa tentang berjaga-jaga terhadap strategi iblis gitu. Kita tahu bahwa kehidupan kita setiap hari adalah peperangan rohani. Setiap waktu kita berperang gitu. Makanya kita harus pakai senjatanya Tuhan gitu kan di Efesus 6 itu ya tentang perlengkapan rohani gitu. Dan memang sebelumnya Putri saya lagi ambil waktu untuk puasa betul-betul memperlengkapi diri. Dan memang betul sekali waktu saya baca firmannya itu jadi senjata untuk saya lindungi saya gitu. Dan itu hanya firmannya saja, tidak bisa pakai senjata dari saya punya kekuatan. Itu bakalan peluru dari iblis itu akan tembus-tembus begitu. Jadi saya rasa sekali dan saya relate gitu kayak wah makasih ya Tuhan gitu. Kok firman nih betul-betul melindungi saya, menjaga saya dan kasih ingat saya bahwa ini peperangan rohani yang terjadi. Akhirnya dalam diri juga bukannya kayak khawatir dan gelisah, tetapi ya betul-betul
rasa peace, rasa damai itu. Itu sih. Wow, haleluya. Putri, Ya Kak. ternyata dalam Tom punya kehidupan ini, waktu kita belajar tentang firman, sebenarnya tidak ada hari yang buruk. Even itu kita lagi emosi dan ya lagi tidak suka gitu. Pokoknya emosi tuh, hati tuh perasaan campur aduk lah begitu. Tapi ternyata tidak ada yang buruk begitu, karena kita sudah belajar tentang Tuhan dan semua yang dari Tuhan tuh baik adanya. Ya. Nah, kalau kau dalam keadaan emosi, toh, contohnya, misalkan kau terjebak dalam kemacetan, toh, lagi bawa motor nih mau ke studio sini macet gitu, atau kau kan guru juga toh. Bagaimana kalau tiba-tiba kau murid bilang, maaf ya, saya tidak bisa begitu toh. Atau mungkin lagi bawa motor terus kau bensin nih lepu, jadi kau harus antri lagi sedangkan jam juga cepat-cepat. Atau kau punya sesuatu yang berharga itu hilang, atau ada hal yang lain. Itu gimana? Apa yang sering buat kau tuh emosi meledak? Wow. Saya sebetulnya tidak terpikirkan tentang hal ini sampai tadi pas kakak mention semua, baru saya ingat, apa ya, hal apa yang paling bikin saya emosi gitu. Ternyata kalau sesuatu yang saya senang sekali itu hilang. Yang terakhir kakak bilang tadi itu. Jadi kakak saya kalung salib itu biasa saya pakai tuh, itu kan hadiah dari sapu teman, spesial sekali, hilang kak. Kok bisa? Iya, literally 3 hari yang lalu. Dan hari itu memang saya super sibuk. Saya sudah sakit, bersin parah, hujan lagi, baru mau ke dokter. Tapi saya juga harus pergi ke saudara yang wisuda, baru tidak ada yang datang ke sana. Saya harus jadi perwakilan lah antara saya dengan Brian. Baru dia di Wayan atau baru saya di Sentani, baru hujan, baru saya kayak ini. Tapi karena ya itu harus praktek damai tuh. Cuma saya baru sadar kalau kenapa tidak ada Hacari. Itu jatuh. Nggak tahu kak. Tapi pas sudah lihat di kaca mau siap-siap pergi kerja, ada di mana? Sudah cari itu sudah mau ini. Semua naik ke atas begini. Tapi tidak jadi marah sih. Lebih kayak langsung Tuhan bilang gini, toh, kau mau apa? Kau mau ikat kupu diri dan dunia ini? Kayak kau tidak bisa ikat kupu diri dan dunia ini. Jadi kayak baru belajar, dan saya pikir itu mungkin keberhasilan yang halus. Gimana? Kemarin untuk saya merelakan kalung itu, saya sedih sekali. Tapi harus relakan kayak begitu. Karena segala sesuatu yang saya pertahankan dunia pasti tidak akan selamanya ada. Makanya Tuhan bilang kita tidak berasal dari dunia ini. Kita harus selalu taruh punya pikiran di perkara-perkara yang di atas. Jadi itu yang saya pikir, terapa-apa itu cuma kalung. Palingan kau teman cuma heran dengan kau. Tapi ya lebih daripada itu, yang penting kasih Bapa telah meninggalkan kau, kayak begitu sih kak. Jadi waktu kemarin waktu kau rasa kayak sapu ini hilang, kalung hilang, apakah ada waktu di mana kau bersyukur kah? Wow, that's right. Exactly, itu tepat sekali. Karena bilang Tuhan, apa saya punya aksi pertama. Terus saya ingat waktu di hari Minggu itu Bapak bilang, maksudnya waktu Bapak bawa firman, Bapak bilang jangan lupa kamu punya aksi pertama itu harus mengucap syukur. Itu tidak tahu minggu kemarin atau minggu kemarinnya lagi, karena masih kayak relate gitu. Atau antara saya di Sahabat Yosua, pas Bapak bilang aksi pertamamu harus mengucap syukur. Jadi ya saya mengucap syukur untuk kehilangan kalung itu. Susah tapi lebih lega. Lebih tidak rasa kayak kesalnya berhari-hari kayak dulu gitu. Jadi kayak masih relate sama minggu lalu ya kak. Serahkan punya perasaan semuanya ke Tuhan. Dan mengucap syukur, dan ternyata itu menghibur hati. Kakak sendiri bagaimana? Apa yang buat kakak emosi sering? Terus juga masih bisa tidak kakak mengucap syukur dalam
kakak punya keemosian itu? Oke, dari tadi poin-poin yang saya baca itu, ya pasti salah satunya itu kalau barang hilang pasti emosi gitu. Cuman saya sudah belajar kemarin-kemarin untuk selalu merelakan apa yang hilang. Aduh, saya tidak mau pasti bilang begini, tiba-tiba ada yang hilang lagi. Sungguh. Imani dalam nama Yesus. Oke. Anyway, jadi begini, yang buat saya cepat emosi itu adalah waktu saya capek. Aduh, saya kayak singa kak. Ya, saya tahu. Yang tahu kayak Iya, pas capek. maksudnya ya teman-teman yang nonton ini juga kemarin kita kan pergi ke pelayanan dan saya lihat beberapa teman-teman yang tidak pakai helm itu sapu emosi kayak sudah sih kayak kalian, aduh Tuhan, saya ini maksudnya baik begitu toh untuk teman-teman kita jauh jadi harus pakai helm gitu. Iya, kepala kan gak dijual di toko kak. Cuman ya teman-teman juga kayak mungkin belum sempat pikir kak atau gimana, jadi saya sudah terlanjur kayak kalau ada apa-apa tuh tanggung jawab sendiri, saya salah gitu. Sudah emosi duluan gitu loh. Tapi ya Tuhan, belajar sabar lagi ya kayak gitu. Tapi itu perkataan yang pertama yang keluar itu, kamu tanggung sendiri ya kalau ada apa-apa gitu. Nanti sudah merenung sendiri di motor, baru astaga, saya sudah marah-marah, salah. Tapi pada akhirnya saya minta maaf juga sih. Setelah itu sampai di tempat tujuan saya minta maaf. Adik-adik maaf tadi kakak marah karena ya ini untuk kamu punya keselamatan begitu. Dalam hal itu saya cepat emosi ya. Kalau lagi capek, karena capek sekali beberapa minggu ini full dengan kegiatan gitu. Dan bersyukur waktu saya ada dalam keadaan yang cukup tenang. Di situ baru bisa pikiran tuh mulai normal lagi untuk bersyukur gitu. Kemarin kita nggak belajar di kelas parenting juga, dia bilang, aduh dia bahasa apa sih terlalu tinggi, maaf saya tidak terlalu tahu bahasa biologisnya apa, tetapi tentang korteks ini. Dia bilang jangan sampai ada dua hal, tong punya otak ini ada seperti rumah yang dua lantai. Lantai pertama itu amigdala. Itu sudah ada sejak kita lahir. Sejak usia 0 itu sudah ada kayak gitu. Tetapi kalau bla 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 korteks itu baru matang semenjak 24 tahun ke atas kayak gitu. Jadi jangan sampai tuh punya amigdala ini yang menguasai kita. Itu bahaya sekali apalagi orang dewasa gitu. Jadi saya coba praktekkan itu juga gitu kan. Jadi menghubungkan bagaimana firman Tuhan dan secara sains itu. Jadi saya fungsikan sama ya korteks betul, tenang kayak gitu, kayak gitu. Jadi itu sangat membantu saya juga sih. Dan juga saya pikir kemarin kita belajar juga tentang waktu kita bersyukur kita sedang melakukan kehendak Allah. Jadi waktu kau tidak bersyukur, kau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Wow, keren. Makasih Kak. Oke, Kak Yola. Bicara-bicara tentang emosi nih, bisakah tidak pas tong emosi itu ada rasa syukur di dalam menurut Kak Yola? Terus, sabar dulu. Bagaimana tantangan-tantangan yang ada di dalam tong hidup ini menjadi sekolah untuk tong mengucap syukur, menjadi pembelajaran untuk tong mengucap syukur. Dan kakak pribadi sendiri tuh makin naik kelas atau ulangan terus untuk mengucap syukur. Tidak lulus. Oke. Itu bagus sekali Put. Apakah syukur dan emosi ini bisa maksudnya waktu saya emosi saya masih bisa bersyukur? Iya. Apakah bisa tidak tuh mengucap syukur satu ada emosi? Oh iya betul. Benar. Memang reaksi pertama itu jujur ya, reaksi pertama untuk guys kamu lihat saya lembut-lembut begini nih, sungguh saya emosi sekali. Takut. Tapi jujur secara daging saya ingin sekali meluapkan emosi itu. Apalagi kalau saya ketemu dengan orang-orang mabuk begitu kan. Ya mungkin saya sudah pernah bilang, tetapi saya akan bilang lagi gitu. Impian terbesar saya seumur hidup salah satunya adalah saya harus tendang orang mabuk. Dan saya tahu ini bukan hal yang benar untuk dipraktekkan begitu. Tapi ya di situasi kota kita sekarang ini yang lagi begal-begalnya ini ya kan, itu kayak emosi sekali. Itu menahan saya untuk saya tidak bisa kemana-mana begitu. Saya harus dari kantor
ngajar, pulang aja ke rumah gitu, saya nggak bisa lagi ke danau. Itu emosi juga begitu toh. Tapi ternyata semua tuh ada maksud Tuhan, bukan maksud Tuhan izinkan, oh kasih biar aja kota ini kacau gitu. Kalau kita ingat lagi beberapa episode yang lalu adalah waktu kota kita kacau, di mana kita harus berpikir dengan pikiran yang baru adalah mungkin Tuhan mau kita lebih banyak berdoa karena ada banyak orang yang kurang berdoa gitu tuh, makanya terjadinya kekacauan atau situasi yang buruk seperti ini. Tapi saya mau bilang susah sekali Putri untuk bersyukur di tengah-tengah emosi. Susah, tetapi karena sudah anak Tuhan, jadi waktu mau meluapkan itu seperti ini. Firman itu akan mengunci mulut kita karena kita sudah tahu kebenaran. Dan itu memang terjadi ke saya. Waktu saya pengen sekali kata-kata yang buruk ke orang mabuk, firman itu dia kunci saya mulut. Wow. Karena sudah belajar tentang apa yang keluar dari mulut itu harus hikmat toh. Iya betul. Kayak gitu. Apa yang keluar dari mulut juga adalah perkataan-perkataan iman gitu toh. Berkat. Jadi itu susah, tapi bukan berarti mustahil untuk lakukan. Ya. Untuk mengucap syukur dalam keadaan emosi. Bisa. Saya sudah alami itu dan saya bilang bisa, walaupun memang susah sekali untuk saya yang sangat emosi ini. Ya. Karena kita sudah anak Tuhan. Jadi kayak Roh Kudus tuh betul-betul menginsafkan dan kayak ya yolah, aku sudah belajar ini ya toh, kayak gitu. Dan itu menjadi pembelajaran seumur hidup untuk kita terus belajar, sekolah bersyukur ya. Sekolah bersyukur seumur hidup selama kita masih hidup di dunia ini. Dan itu menyatakan bahwa waktu kita mengucap syukur, di situ ada tindakan iman. Iman karena ya kita tahu bahwa kita belum melihat sesuatu di situ, tetapi kita percaya janji-janjinya itu akan terjadi sesuai dengan iman kita. Beda dengan akal. Kalau akal kan sesuatu yang kau sudah lihat, baru kau mengucap syukur. Kau sudah tahu, kau sudah rasa, baru kau mengucap syukur. Tetapi iman sesuatu yang kau nggak ngerti sama sekali, tetapi kau tetap percaya Yesus gitu. Itu dari saya sih. Kalau dari Putri gimana? Kalau dari saya sendiri, saya setuju dengan yang kakak bilang, dan saya baru mempelajari bahwa ternyata kau tidak bisa mengucap syukur tapi tetap juga emosi gitu. Karena saya lupa itu di bagian mana, tapi ada di firman Tuhan yang bilang itu kayak aku menipu kau diri sendiri gitu. Kayak apa ya? Dan kalau toh ngalami sendiri hal itu, tahu aja kayak macam misalnya nih toh saya bilang, yo kamu mengucap syukur atas ini, tapi hati masih ganas. Sama saya sebenarnya saya menipu diri dan menipu banyak orang. Begitu. Jadi kayak itu tidak bisa bersamaan. Mengucap syukur itu tidak bisa dengan emosi. Mengucap syukur itu harus dengan kasih dan sukacita. Dan ternyata dari mengucap syukur sendiri itu saya baru sadari ada buah sukacita di dalam saya punya hati. Begitu pas mengucap syukur. Dan harusnya bukan buah emosi. Kayak begitu kakak. Itu yang saya lihat. Terus kayak tadi yang kakak bilang bahwa apa tadi? Iman dengan akal. Iman dan akal itu beda karena tadi dalam sebuah perjalanan menuju ke sini kan bicara-bicara tuh toh dengan Roh Kudus. Kayak bilang, oke Tuhan, hari ini Tuhan mau saya bicara apa di podcast. Terus bicara tentang mengucap syukur dan emosi dan akal. Ternyata ketika kita mengucap syukur dengan iman, itu dia akan bawa jaminan bahwa janji Tuhan akan terjadi. Tapi ketika tong mengucap syukur dan mengucap syukur lagi, tong nganggap itu mengucap syukur tapi setengah-setengah begitu toh, macam kayak tidak keseluruhan, alias pakai akal ya. Pakai akal, kayak sudah percaya tapi setengah-setengah, percaya tapi setengah-setengah. Itu tuh dia akan memberikan ketakutan di dalam tong pu hati. Jadi kayak berdoa tentang sesuatu yang kau mau Tuhan lakukan di dalam kau punya hidup itu harus dengan iman, bukan dengan akal. Kalau dengan akal akan mengandung ketakutan di dalam kau pu hati kalau Tuhan tidak sanggup. Tetapi kalau dengan iman, kau tahu bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu dia sanggup melakukannya, kayak yang ada di Roma
pasal 8 kah? Kalau tidak salah yang bicara tentang iman Abraham. Terus kayak itu sih yang saya lihat kakak. Dan iya seperti itu. Ya Putri, Oke kak. tadi seru sekali kita sudah bahas tentang hal-hal yang mengucap syukur. Dan kita tahu bahwa waktu kita mengucap syukur, kita punya Allah yang sangat dekat sekali dengan kita toh. Dia terjauh dari kita. Dan yang harus kita perhatikan kondisi setiap anak-anak yang ada di dunia ini gitu kan. Kalau kita lihat dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11, di situ dimaksudkan bahwa Allah kita adalah Bapa yang baik. Dan itu emang karakter dia sebagai Bapa yang baik toh untuk kita anak-anaknya. Nah, kalau Putri marah karena sesuatu terjadi itu di luar dari ekspektasiku, di luar dari apa yang kau harapkan, dan kau pikir sampai ini teradil untuk saya Tuhan, toh, apakah itu sama saja kita bilang bahwa Allah juga teradil untuk saya dan Allah terbaik untuk saya? Itu butuh proses yang lama untuk mengerti kehendak Allah. Kalau kita balik lagi ke bacaan yang hari ini tentang tidak ada hari yang buruk, itu kan dari Tesalonika pasal 5 ayat 18, teman-teman juga bisa buka dan baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kata kehendak di situ itu kayak kadang orang-orang hampir lupa begitu. Saya pribadi waktu tahu tentang ayat ini dekat sekali dengan saya karena saya pun nama tengah Tesalonika. Jadi pasti akan ingat tentang tetaplah berdoa di ayat 17 dan ayat 18 yang bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi saya tidak baca kelanjutannya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah begitu. Jadi yang kayak kakak bilang tadi, hal-hal yang terjadi dalam sebuah kehidupan terasa sesuai dengan ekspektasi, itu butuh proses yang lama untuk mengerti bahwa Allah itu adalah Bapa yang baik. Yang kayak tadi kakak bilang. Kalau di Matius 7 yang kakak bilang kan tadi, itu macam tong minta ikan, pasti Bapa dia akan kasih ikan, dia akan kasih ular. Kalau tong minta roti, Bapa dia akan kasih roti, bukan batu. Jadi butuh perenungan yang banyak dan melihat secara keseluruhan apa yang terjadi dalam sapu hidup, bahwa mau segila bagaimanapun saya punya hidup, Allah Bapa dia tidak pernah kasih tinggal saya. Dia selalu memelihara saya. Walaupun kalau manusia bilang last minute sekali. Macam kayak aduh Tuhan ini akhir sekali berkenalan Tuhan tiba-tiba kayak buat sesuatu. Tapi dia Allah yang penuh dengan mujizat ya. Allah yang tidak bisa kau pikirkan dengan kau punya kepala tentang hal itu. Dan saya jadi ingat tentang Roma pasal 8:28 waktu saya merenungi apa yang terjadi dalam saya punya kehidupan, yang berbunyi kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lagi kehendak Allah, rencana Allah. Jadi saya pikir bagi sapu mata hal yang terjadi ke saya itu mungkin tidak baik begitu, atau bagi opini banyak orang. Tetapi bagi Allah Bapa di surga, Dia menghendaki hal itu untuk sesuatu yang Dia mau bentuk saya serupa dengan Dia pu anak begitu. Jadi kemarin agak tersentuh juga dan benar-benar encouraging saya, macam kayak mendorong saya sekali ketika waktu Bapak bawa firman ini di gereja. Dia bilang begini, jangan pernah lupa kenapa tong diciptakan itu supaya serupa dengan Kristus. Mau kau seorang guru, kau seorang kameramen, kau seorang pemusik, kau apa saja di dunia ini, kau itu tujuan Allah untuk kau itu adalah kau supaya serupa dengan Kristus. Dan satu-satunya yang bisa membuat kita serupa dengan Kristus adalah kita dibentuk lewat penderitaan. Begitu. Jadi sekarang tentang mengucap syukur ini itu menjadi tindakan iman yang kayak tadi kakak sebut. Itu langkah pertama yang saya sedang latih diri, dan puji Tuhannya sudah hampir macam kayak mau jadi gaya hidup.
di dalam sapu kehidupan untuk mengucap syukur untuk hal yang bagi saya lucu gitu. Bagi dunia, bagi sapu daging tuh kegagalan gitu. Kayak terima kasih Tuhan, kau baik. Contoh nih, sapu bapas sudah berpulang. Terima kasih banyak Tuhan karena kau baik. Karena kalau dunia lihat itu nggak masuk akal, tapi malahan di situ menambah sapu diri semakin semakin serupa dengan Kristus begitu. Walaupun kalau pikir baik-baik terlayak sekali, tapi Allah saja berpikir bahwa kita layak untuk menerima penderitaan itu supaya bisa serupa dengan dia anak, dan itu kayak luar biasa. Begitu sih kakak. Jadi masih melatih diri untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal karena itu Allah kehendak. Benar, saya setuju sekali. Tadi Putri sempat mention kan kalau Allah tuh turut bekerja. Jadi kalau minggu lalu kita pikir bahwa waktu kita mengucap syukur, waktu kita ada dalam penderitaan, ya kita harus berdamai dengan diri sendiri gitu. Dan saat ini kita naik level lagi, selain berdamai dengan diri sendiri, kita harus sadar bahwa Allah ikut serta dalam penderitaan kita. Betul karena sekali. dia turut bekerja, artinya dia juga hadir di situ waktu kita mengalami penderitaan itu. Karena sesuai dengan rencana dia. Benar. Untuk mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Itu kacamata yang baru sih memang. Dan saya harap sekali ketika tong praktek sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus itu bisa menular ke orang lain tentang mengucap syukur itu. Oke, Kayla. Balik ke mengucap syukur, menurut kakak apa bedanya mengucap syukur dengan akal dibanding dengan mengucap syukur kalau dibandingkan dengan iman? Apa perbedaannya mengucap syukur dengan iman dan mengucap syukur dengan akal? Begitu. Terus kakak sendiri tuh seberapa sering kakak mengucap syukur kepada Tuhan, dan itu sudah jadi kakak punya gaya hidup kah belum mengucap syukur? Pertanyaan yang baik sekali. Saya secara pribadi tadi sebenarnya saya sudah mention ya, waktu kita mengucap syukur dengan akal adalah kita butuh bukti. Kita butuh rasa dulu, kita butuh tahu dulu, kayak gitu kan. Karena manusia ini kan segala sesuatu harus ada bukti. Makanya firman Tuhan bilang percayalah walaupun tidak melihat, begitu toh. Nah itu bedanya. Itu kalau kita punya akal yang bekerja gitu kan. Nah tapi kalau kita punya iman yang bekerja, kita nggak perlu lihat, kita nggak perlu rasa guys. Kok perlu rasa nyaman juga, kau tidak perlu lihat sesuatu di depan kau juga, tetapi kau langsung percaya karena kau tahu bahwa janji Yesus tuh nyata, janji Allah tuh nyata untuk kau dan akan terjadi, walaupun itu seperti tidak ada di depan mata kau, ya, kayak gitu. Jadi mengucap syukurlah walaupun sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak lihat ada perubahan, kekacauan tetap terjadi, tetapi itulah rumus Tuhan gitu. Kau mau ucap syukur karena kau layak menderita bersama dengan Kristus seperti firman yang tadi. Dan juga seberapa sering, jujur lagi, anak Tuhan tuh kan dilihat dari buah ya. Dari buahnya gitu. Jadi saya tidak memamerkan saya selalu bersyukur dan sebagainya gitu kan. Tetapi untuk saya punya pribadi sendiri, memang hal pertama yang saya selalu bilang ke dia, makasih Tuhan. Saya mengucap syukur sekali dengan keadaan ini gitu. Betul. Even saya memang emosi dan lain sebagainya, tapi saya mengucap syukur. Karena Tuhan kembali lagi mau ajar saya. Makanya saya selalu pikir, anggaplah saya yang lebih dewasa dari yang lain dalam situasi ini. Jadi sambil tindakan yang ini yang berbeda dari yang lain. Benar, gitu. Benar. Dan yang menjadi gaya hidup adalah ada beberapa poin di sini yang menjadi gaya hidup, yaitu selalu ini ada banyak hal sebenarnya, tetapi di sini yang kita belajar adalah untuk mengucap syukur, belajar untuk selalu pikir mengucap syukur karena rahmat Allah itu selalu baru tiap pagi ya. Dan juga kita harus mengucap syukur karena anugerahnya itu cukup. Untuk saya. Ya, sudah, nggak perlu yang lain lagi. Dan juga mengucap syukur karena segala sesuatu yang kita perlu Tuhan sudah siapkan. Ya, karena Dia turut bekerja di situ. Dan mengucap syukur karena Tuhan juga menyertai kita. Jadi lagi tong tidak pernah sendiri. Allah sama-sama dengan kita. Dan
mengucap syukur karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencananya. Jadi ini untuk PR untuk semuanya. Coba cari janji-janji Allah setiap kau baca firman Tuhan. Apa tuh janji Allah buat kau yang kau baca firman itu ya? Buka-buka Alkitab. Iya betul. Kasih ingat lagi bahwa banyak sekali janji-janji Allah dalam kau punya hidup. Betul. Mengucap syukurlah karena disitulah dimana kita menunjukkan jubah Yesus, mencerminkan Yesus untuk orang lain. Betul sekali. Mengucap syukur sebelum kau lihat. Karena itu iman yang kita belajar dari Yesus.